Makanya dalilnya ya tuh Allah menyuruh orang-orang malaikat tuh suruh, kamu datang ke sana di majelis zikir. Oh ya ya, dipanggil semua, ayo, semua ayo, sampai langit itu tertutup itu. Celuk kabeh. Dipanggil semuanya. Ayo cepetan ayo. Iki mumpung ono iki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Ilahi anta maksudi wa ridhaka wa biatini mahabbataka wa ma'rifataka. Rabbi shrah li sadri. Ilahi anta maksudi wa ridhaka wa biatini mahabbataka. Ilahi anta maksudi. Ilahi anta maksudi. Rabbi shrah li sadri. Iwan dan akhwat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, kita berusaha semaksimal mungkin. Kita berusaha bersungguh-sungguh, insyaallah sesuai dengan apa yang difirmankan Allah sendiri, barang siapa bersungguh-sungguh mujahadah kepada Allah, nanti aku sendiri yang tunjuki jalanku, kata Allah. Jadi tanpa sungguh-sungguh itu nggak mungkin ya. Nah, sungguh-sungguh tanpa ilmu juga nggak mungkin. Jadi alhamdulillah tanpa niat yang ilahi anta maksudi nggak mungkin. Alhamdulillah kita lah dituntun guru mursyid kita Syekh Ahmad Syabir apa Tajul Arifin radhiyallahu anhu bahwa kita sudah dipertemukan. Kalau tidak dipertemukan sama Allah juga nggak mungkin. Alhamdulillah kita sudah dipertemukan, itu suatu hadiah, satu kasih sayang Allah kepada kita yang tidak semua orang bisa bertemu, bahkan bertemu pun tidak mendapatkan syafaat apa-apa dari guru kita, karena pertemuannya kadang-kadang niatnya bukan untuk berguru, bukan untuk masuk dalam orang pilihan itu, hanya semata-mata ada kepentingan-kepentingan yang sesaat. Ya itu bukan berguru itu. Alhamdulillah kita diberikan akses untuk bisa mencapai Allah sesuai dengan dalil tadi yang disampaikan. Ya, adakah jalan yang semudah-mudahnya supaya dekat kepada Allah? Ini harus dimulai dari situ, supaya kita makrifat dulu, supaya kenal dulu, supaya wusul kepada Allah. Adakah jalan semudah-mudahnya? Secepat-cepat kita butuh cepat, kita dikejar umur, dikejar waktu, dikejar kesibukan, sampai hampir-hampir nggak ada waktu, seakan untuk Allah. Kita telah diberikan dalilnya yang langsung diberikan oleh guru mursyid Kamil Mukamil, yang tadi disampaikan oleh hadis Rasulullah SAW. Untuk apa? Supaya cepat itu, ya itu tadi seperti katakan tadi. Nah itu pun cepat, kalau kamu berangkat sendiri pun kamu nggak bisa cepat, karena pasti kamu nggak tahu jalan. Ya kita butuh tuntunan, butuh wasilah, maka butuh guru yang sanatnya, nah, yang sanatnya penting, ya sampai kepada Rasulullah SAW. Karena kita ini sebenarnya Allah itu tidak melihat kita semua, enggak. Tidak aku jadikan manusia dan jin ini tadi, tidak aku jadikan dunia isinya ini karena engkau Muhammad. Cuma Rasulullah yang dilihat. Kamu ini tidak dilihat sama sekali. Ya, seperti dalam peperangan Rasulullah perang membawa 2-3 ribu, bahkan 10-10 ribu orang tentara, enggak dilihat. Yang dilihatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu kita dianjurkan tuh, masuklah kamu ke dalam orang pilihan Allah itu. Ya, bukan harus pinter, yang penting masuk dulu. Baru habit kamu, semuanya harus masuk. Makanya dalilnya fas'alu ala zikir in kuntum. Itu bukan belajar zikir. Kamu masuk kepada orang-orang yang bersih hatinya, yang isinya tidak ada selain Allah. Kamu masuk itu supaya semua ilmu kamu tadi jadi steril, baik itu ahli hadis, baik itu ahli tafsir, baik itu ahli qiraat, baik ahli-ahli apapun. Maka dari itu bisa kalah dengan bukan ulama, bukan kiai, kalah dengan orang-orang intelektual, misalnya dia doktor, ya, dalam bidang ilmiah, teknologi,
dan sebagainya. Orientasinya kalau dia masuk ke dalam orang pilihan Allah itu lebih daripada apalagi ulama. Nah, ini yang penting. Apalagi ulama, apalagi kiai. Dia harus masuk ke sana untuk mensterilkan. Ya, karena penyampaiannya nanti ulama ini wal asri demi masa demi waktu per detik. Dia harus menjaga kesterilan daripada apa yang disampaikan tadi. Nah, kesterilan itu yang dikatakan oleh dalam Quran wal asri demi masa demi waktu. Waktu itu harus steril. Terus menerus dijaga, jangan sampai kemasukan bakteri. Ya, rusak semua nanti pengetahuan kita, rusak semua amal kita, rusak semua niat-niat kita, rusak semua. Makanya dimulai dengan ilahi anta maksudi waridoka madubiat. Ini mensterilkan ya. Nah di situ setelah kita ditampaikan kepada Allah, kepada kita, manusia itu rugi terus, tidak ada untungnya sama sekali. Udah berbuat baik aja rugi, apalagi sedang enggak. Ruginya itu bagaimana? Di dalam diri manusia ada suatu kalbu, kalau itu rusak semua, rugi semua. Ya, timbul sedikit sombong aja rugi. Nah maka begitu Allah menyampaikan kamu supaya tidak rugi, sesungguhnya yang tidak rugi itu wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu iman. Nah, makanya pertama tarekat itu membantu bagaimana iman itu sudah terjaga, karena tanpa iman yang baik sama tidak direken sama Allah. Yang dipanggil beri motivasi ya ayyuhalladzina amanu, yang lain tidak direken. Ini penting. Makanya mulai dari situ ilahi. Mulai ilahi niat itu sebagian sudah daripada iman. Pentingnya makanya kita disuruh, ternyata kita sementara belum bertorekat selalu minta kuat iman, tak kuat-kuat. Selalu minta bersih tauhid, tidak kuat-kuat. Mintanya itu setelah beriman baru kuat. Mintanya itu setelah berzikir baru diberi. Kerja dulu bukan minta. Tarekat itu kerja, kita minta terus, nyuruh-nyuruh Allah terus. Ya Allah supaya begini, supaya begini. Allah disuruh-suruh terus. Itu yang disuruh kuat iman aja enggak mau. Allah disuruh-suruh. Ya Allah supaya anak saya soleh. Ya Allah supaya kerjaan saya ini barokah. Nyuruh-nyuruh terus aja, kerja. Makanya apa sering nyindir saya, kerja, bahasanya gitu. Jadi kita tukang minta, tukang nyuruh. Kerja. Kalau mau beriman, jadidu imanakum bika surti qauli la ilaha illallah. Utuhkan imanmu dengan membacakan la ilaha illallah, sekaligus maintenance-nya, menjaganya, memeliharanya dengan la ilaha illallah. Namanya makanya diistiqomahkan tuh penjaganya, itu istiqomah itu menjaga, memelihara dan menimbulkan keluar biasaan karena terpelihara, terjaga utuh. Karena siapa tetap jalanku tidak berubah terusnya, baru Allah menurunkan tadi apa yang dijanjikan, disirami sama Allah, maka tumbuh dia walaupun tanahnya kering seperti apapun. Itu kerja. Makanya kita selalu menyampaikan, saya selalu menyampaikan itu prosesnya. Proses itu kerja, ada tahap-tahapan yang harus diikuti. Nah membutuhkan kesabaran. Makanya beriman dan beramal soleh. Amal soleh itu apa? Amal soleh itu mensterilkan. Amalnya itu tadi mana? Amal-amalnya sholat, puasa, zakat, haji, semuanya. Itu amalnya, solehnya itu tauhid. Tauhid itu zikir, mensterilkan. Nah makanya iman dan zikrullah, mensolehkan. Kalau enggak dikawal zikir, makanya fas'alu ala zikir, semua pengetahuan itu harus masuk ke dalam wilayah orang-orang yang dekat kepada Allah itu. Kalau tidak, kalaupun dia jadi ulama su. Apa ulama su itu? Sampean itu
ceramah. Ulama ini ceramah. Bagus, penyampaiannya sempurna, penampilnya bagus, orang terpesona. Tapi diiringi dengan nafsu. Loh kok bisa diiringi nafsu? Belum masuk ke wilayah, belum berguru, belum dia mukim, belum dia bersama orang-orang penerus anbiya yang punya ilmu dua, yang sanadnya kepada Rasulullah. Ini cahaya tuh, cahayanya Rasulullah SAW. Sahabat, para nabi itu semuanya cahayanya Rasulullah. Awalun akhirun Rasulullah SAW itu. Nabi itu semua. Jadi cahaya. Para nabi itu cahaya tuh. Para nabi. Atau pewangian Allah di bumi. Punya ilmu dua. Apa yang dia dapat dari pelajaran, apa yang diwariskan. Makanya di ulama pewaris anbiya mursa. Soalnya itu pewaris. Punya dua pengetahuan. Syariat dan hakikat. Nah, ujungnya di mana? Nah, itu kita cari. Makanya wasilah itu seperti tali Allah, gigit dengan gerahammu kuat-kuat, jangan dilepas lagi. Masuklah kamu dalam orang pilihan Allah itu tadi. Itu cahaya. Sama ini ilmu tadi tanpa mengikuti sanad itu tadi sampai ujungnya siapa yang menjadikan dikatakan ahli zikir itu tadi. Kalau dia tidak masuk ke situ, para ulama tadi yang punya ilmu yang sebanyak itu, hatta hafal 1000 kitab, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, dia belum mengeluarkan cahaya, selalu mereka-reka, selalu menebak-nebak penyampaiannya, bahkan membingungkan kadang-kadang, bahkan bertabrakan sendiri nanti dengan sesama muslim. Terjadi kan? Bertengkar, saling menghujah, saling mengharamkan, merat paling suci, mata paling hebat, karena tanpa cahaya. Karena buta, tidak bisa melihat yang hak, hanya berilmu saja, hanya jadi pengetahuan saja, tapi dia tidak menimbulkan cahaya yang bisa melihat pada yang hak. Makanya waktu sampean sholat itu at-tahiyatu mubarakatu sholawatu tabatullah assalamu alaika. Assalamu alaika itu ke siapa? Ke siapa? Kau Nabi, bukan ke ente. Nabi yaitu punya yaitu orang yang menjadi cahaya. Para sahabat tabi'in sampai pada mursyid kamil mukamil. Wa ala ibadiha itu, ya Allah. Cahaya itu diberikan kepada. Jadi kita mendapat cahaya dari Rasulullah. Harus begitu, ini prosesnya begitu. Nah, jadi kita masuk di jalan yang terang. Kalau mengikuti cahaya tadi, orang-orang yang bercahaya tadi. Kalau ini gelap, terhijab, buta, mereka-reka terus. Nggak jelas arahnya kita mau dibawa kemana nanti. Dia tengkar, kita ikut bertengkar. Dia memusuhi orang, kita diikutkan memusuhi orang. Dia kikir, kita disuruh ikut kikir. Ini. Jadi kita mendapatkan cahaya dari Rasulullah. Makanya wa ala ibadillah ya Allah. Ini orang-orang yang membantu untuk menyelamatkan umat, penerus anbiya wal mursalin. Ini. Jadi ini cahaya Rasulullah SAW. Atau pewangi-pewangi Allah. Para wali-wali itu pewangi-pewangi Allah. Ya, toh. Nah, maka dari itu kita bersyukur kita telah bertemu Syekh Ahmad Sobil Bapak Tajul Arifin radhiyallahu an. Kita bersyukur walaupun yang belum ketemu, kan dia berbahagialah orang yang sudah bertemu Abah. Berbahagialah orang yang sudah bertemu Abah, berbahagia orang yang sudah yang bertemu Abah, seperti Rasulullah. Berbahagia orang bertemu Rasulullah, berbahagia orang yang tidak bertemu Rasul tapi bertemu dengan orang yang bertemu Rasulullah terus sampai di ujungnya. Hadis itu.
Makanya alhamdulillah yaitu tinggal kita sudah tadi baru bisa mencapai, kalau sudah sempurna tadi imannya sudah bagus, tauhidnya sudah bagus. Ini dulu. Sampai mau bangun rumah mau apa dulu yang dibangun. Maka saya sampaikan kita di dalam pengajian ya, pengajian umum dan sebagainya itu apa melemahkan. Orang ini mungkin belum sempurna, harus disempurnakan. Sempurna itu dekat sama Allah baru sempurna, setinggi apapun pengetahuannya. Maka dulu tadi kejadiannya, kalau tidak masuk ke dalam orang-orang pilihan Allah, orang ini ceramahnya tadi bagus dan sebagainya, tapi pakai nafsu. Karena di dimensi nafsu. Nah, kalau dia sudah masuk dalam wilayah orang-orang pilihan Allah tadi, yaitu dengan proses dia harus melakukan riyadhah, nggak bisa. Ya. Dia sementara memerangi orang lain, terus memerangi orang lain, menyalahkan orang, tapi dia nggak pernah menyalahkan dirinya sendiri, nggak pernah menjeliki dirinya sendiri, tidak bisa meriksa sendiri. Nah itu namanya jihad binafsi, itu di situ. Nggak pernah dia perangi, nggak pernah dia salahkan, dia nggak pernah dia periksa. Dia merasa paling benar. Golongan ini merasa paling benar, golongan ini merasa paling benar, golongan ini merasa paling benar. Manek sendiwara semua, main drama semua, menipu Allah. Kamu minta Allah, padahal kamu menipu dirimu sendiri, kata Allah. Enggak main-main ini, Allah mendudukan seorang alim itu. Mulai dengan riyadhah. Riyadhah itu berusaha mujahadah, muraqabah, mendekatkan diri kepada Allah untuk mencapai mutmainah, menundukkan, memerangi hawa nafsu dikatakan, maka itu perang besar itu di situ. Itu membutuhkan waktu yang panjang itu. Rasulullah aja itu 15 tahun, Syekh Abdul Qadir 20 tahun di Padang Irak, termasuk Imam Ghazali juga tuh dihitung hampir 20 tahun juga. Bukan asal-asalan minta jadi wali, minta jadi ini, minta doa, kerja. Kalau kerja itu pasti dapat bayaran. Nah, minta belum tentu diberi, yang jaluk. Orang minta itu serakah, kadang-kadang dikasih sedikit, kurang boring, kurang, dikasih banyak, salah gunakan, dijanji, gak serantan. Kepingin cepet. Ya, nggak bisa. Makanya ada istiqomah itu, ada pelatihannya, ada tempat pelatihannya. Kalau nggak ada nggak bisa juga. Mas sering katakan masjid Supah itu, nggak bisa juga. Ya, makanya orang yang berzikir kalau nggak bikin halakoh, kalau majelis nggak bikin halakoh nggak bisa. Wong situ tempatnya malaikat berkumpul di tempat halakoh itu untuk membantu. Para wali-wali juga kumpul di situ. Kok bisa kumpul? Karena kita bersama Allah. Semuanya berebut masuk ke sana. Bukan kepingin mendekati kita aja, dia dengan kita dia bisa masuk ke situ. Malaikat tuh nggak bisa kobong kalau masuk ke sana. Yang ngikuti kita di luar pagarnya ini aja, saling memohon, kita saling mendoakan orang ini supaya bisa diterima sama Allah, supaya diampuni dosa, dia ikut mendoakan. Para wali-wali, kalau mau dilogikakan, kamu berzikir ada di mana? Di sisi Allah. Nabi, syuhada, solihin ada di mana? Syuhada di sisi Allah semua. Malaikatnya di sisi Allah, nggak bisa kobong. Dia di luar pagar. Kenapa dia di luar pagar? Beruntung ya kalau ada majelis bisa di situ. Kalau enggak dia ada di langit sana, ada di sana, ada di sana, di sana. Dengan mengikuti minimal dia sudah satu langkah lagi. Butuh kepada manusia yang alim juga itu. Butuh dia. Kalau enggak bisa nyampe ke pagar itu juga. Tugasnya ada yang di sono, di atas langit sono, langit sini. Ada bagian ngurusi pari, ada yang ngurusi apa. Di dalam majelis, wah, makanya dalilnya ya tuh Allah menyuruh
Orang-orang malaikat tuh suruh, kamu datang ke sana di majelis zikir. Oh ya ya, dipanggil semua. Ayo, 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 semua ayo, sampai langit itu tertutup itu. Celuk kabeh. Dipanggil semuanya. Ayo cepetan, ayo. Iki mumpung ono iki. Seperti itu kerjanya. Ya, itu. Karena manusia itu bedanya, saya katakan kenapa ya manusia itu diutamakan dari makhluk lain, karena sebagian ruhku ya itu hanya manusia. Malaikat jin mana enggak, dia pelayan-pelayan kita sebetulnya. Bersyukur. Nah bahayanya tadi setelah dia mencapai riyado dari lawamah mulhamah, lawamah mulhamah sampai mutmainah, sudah masuk nominasi yang seperti katakan. Nah masuk nominasi, ya, dia masuk pada pilihan Allah. Wahai nafsu mutmainah, irji'i, kembalilah kamu dalam Tuhan dengan ridho, diridhoi. Ya di situ ada majelis, di situ ada jamaah, dan tahunya majelis Rasulullah, di situ ada Nabi, ada solihin, menjemput itu. Akhirnya beliau diberi pangkat radhiyallahu an, bukan pangkat kiai lagi. Majelis bukan pangkat kiai, bukan pangkat ajengan, bukan pangkat, bukan lagi. Yang memberi pangkat itu ridho, radhiyallahu, itu dapatnya dari situ. Masuk nominasi dulu. Itu belum kamil, itu belum. Masih dia harus turun ke bawah dulu, berjuang lagi. Kalau tadi dia berjuang pakai nafsu, dia turun berjuang, insya Allah di mana ada kamu di situ ada aku. Berjuangnya itu bersama. Makanya seperti Nabi Musa, Nabi Musa, kamu datang Firaun. Wah takut, serem. Tak kasih tongkat. Enggak berangkat. Kasih Nabi Harun nemenin, enggak berangkat, takut masih. Itu tanganmu itu tak kasih keremang, keluar cahaya, enggak. Kamu kenapa enggak derdek lah bahasa ini? Takut enggak pas, saya takut derdek, takut minder. Ya tak kayak doa, Rabbi shrah li sodri wa yassir li. Komplit pisan. Ayo berangkat. Enggak. Ini ilustrasi saya ya. Itu memudahkan. Musa, kenapa kamu takut? Allah kan bersama kamu. Aku bersama kamu, ya itu yang saya ingini ya Allah. Ternyata Musa itu cerdas. Kalau kita kan nggak cerdas, ya tungkat Melayu sana. Barangkali tungkat deh bingung. Ya dong. Apa mana dikai konco, apa mana dikai karoma, muncul aja. Gak cerdas. Pengetahuan yang masih mengadu makhluk. Jenenge kuat-kuatan gitu. Aku kan bersama, ya itu yang kalau sudah bersama Allah, gate tungkat, gate tuwo, gate konco. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa nasir. Bismillahilladzi la yadurru ma asmi syai'in fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Ini senjata kita, zikrullah. Itu. Masya Allah, terima kasih Allah. Terima kasih Abah. Ya. Kamu tamu Allah. Makanya biar satu orang saya naik kadang-kadang. Dua orang masih jadi tamu. Tak sugui, ini suguhan dari Allah. Alhamdulillah. Pengajian itu ya tambah sedikit, tambah banyak dapatnya. Suguhannya akeh.
Baru tadi pagi-pagi PN kabeh wis. Makanya ini, jadi ulama itu ada dua, ulama akhirat, ulama dunia itu yang tadi itu. Nah ini kasihan ini. Makanya di kitab Sirrul Asrar dijelaskan. Sebetulnya ilmu torekat itu, ilmu tasawuf itu untuk ulama sebetulnya. Kalau kita ini ngikut aja, sampai dizikir aja selesai. Kalau dia memberikan fatwa, berbahaya kalau dia pakai nafsu. Makanya harus untuk ulama. Sampean itu ya ngikut aja sampai zikir selesai itu. Karena enggak fatwa. Ini nuntun orang, bayangkan. Nuntun orang pakai nafsu. Yang dituntun nafsu. Jadi ini untuk ulama sebetulnya. Makanya dulu memang ulama-ulama yang belajar ini tadi. Nah, akhirnya dia belajar dari ikon semua, hebat-hebat semua kan yang dulu. Nah sekarang ini justru banyak membid'ahkan pengetahuan ini. Atau dia tahu tapi enggan belajar. Lebih condong dia kepada ilmu pengetahuan, menuhankan ilmu pengetahuan, mengutamakan dalil. Padahal di surah Al-Hadid sering disampaikan dalam pengajian, ya, kapan, hai orang-orang beriman, kapan kamu serius dekat kepada Allah? Kapan? Untuk supaya juga mengetahui kebenaran. Kamu dalam kitab-kitab itu, orang-orang beri kitab untuk tahu sudah kebenaran, tahu perintah Allah. Kapan seriusnya? Kalau tidak serius, ya, itu dia katakan fasik, waktu yang senggang, tidak dipergunakan dekat kepada Allah, maka dia menjadi fasik. Hatinya tetap keras seperti batu, makanya ceramahnya keras. Tidak ada kasih sayang, menghujat, memecah belah. Ya, kelihatannya benar. Wah, seneng sampean kalau sampai kini gegeran nih. Apa wani ngilek-ngilek Wahabi, wah tambah seneng. Sebaliknya sana juga golongannya seneng. Ya apa? Kok bisa seneng? Wong Tuhane podo. Makanya kata Allah dalam Quran, jangan tengkar Tuhane podo. Wong kafir ae Tuhane podo, nah mana Tuhan sing liya? Nah si kafir ku Tuhane podo. Mana ada, cuma dia nggak kenal, kita kenal, masalahnya cuma itu, Tuhan yang lain nggak ada. Asalnya dia kenal, kita kenal, dia enggak gitu aja. Tapi Tuhannya podo. Kalau nggak podo berarti ada Tuhan lain lagi lah. Nah ini. Jadi kalau sampean mau jadi kiai, mau jadi ulama, apalagi atau tidak menjadi ikhwan untuk khidmat, tetap supaya tidak mengharap apa-apa kepada yang dihikmati, tidak merasa dirugikan oleh yang itu. Karena begini, orang-orang yang sudah ingin berbuat kebajikan itu tadi, dia tidak takut. Dalam Quran, dia tidak takut disalahkan, tidak takut dibenci, tidak takut dimusuhi, dan tidak takut atas kekurangan apa yang biasa didapatkan. Mulai duit sampai kurang, wis khidmat duit kurang, wis melakukan gak nambah. Kalau asli enggak, kalau asli wah aku segini kok kau anu nih belas ini. Paling enggak kopi-kopi kita sarapan-sarapan. Padahal yang saya lakukan itu, kata Allah, satu kebaikan sudah 10 kebaikan aku berikan kepadamu. Ya apa sih? Saya njaluk nang menungso maneh, cek temen. Wis teko Allah sing paling barokah sih. Maksa menungso maneh. Kamu ambil dari manusia, langsung 10 kebaikan tuh hilang dari Allah. Lah nyambut gawe kepengin bayaran itu cecim. Ini menyambut gawe itu bisnis, Pak. Kalau khidmat itu beda. Khidmat itu telah banyak aku berikan kepadamu.
nikmat. Nikmat mana nikmat? Bisa didapat nikmat ini di bisnis, di pasar, di mana? Nikmat iman dan tauhid dan ibadah. Aku berikan kepadamu. Ditransfer oleh Nabi sampai ke ujungnya kepada guru kita, disampaikan pada kita nikmat itu tadi. Ala bijiri kata nikmat itu zikir itu kasih sayang Allah. Kamu dikasih, disayangi. Sampai datang ke sini disayangi, dikasihi. Enggak semua orang dikasih sayang. Banyak orang enggak bisa datang ke sini. Maka berkorbanlah kamu. Korban waktu, korban perasaan, korban bensin, korban semacam-macam, korban meninggalkan anak istri. Berkorbanlah kamu. Karena nikmat itu lebih yang diberikan itu. Piro kan bayari cuma korban tuh. Dan nikmat itu kembali, pengorbanan itu untungnya hebatnya. Putus orang yang menghalangi kamu ke masjid, putus kamu untuk berbuat keburukan, putus semua. Dengan pengorbanan itu. Makanya jangan menghitung-hitung. Harus berani berkorban. Ya, yang seperti Holik, dia berkorban. Subuh sudah datang itu. Tapi hati-hati itu tadi. Jangan-jangan kamu jadi korban, kan enggak salah. Seperti kalian kita sini berkorban, jangan sampai jadi korban itu sampai karena datangnya sandiwara. Karena datangnya pura-pura. Ya. Nih. Maka dari itu kembali lagi kita bersyukur kepada Allah. Enggak cukup kita itu wah ngaji sampai. Jangan lupakan duniamu. Makanya setelah subuh, setelah sholat siang kayak bertebaran di muka bumi, ingatlah Allah carilah karunia Allah. Jangan lupakan. Tapi tetap Allah dilibatkan. Ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung. Gak ada. Nah kalau sampai tidak ditalkin, bisa gak melaksanakan itu? Hatta kamu hafal 1000 kitab pun gak bisa. Jadi ini bukan main-main. Carikan. Nah, karunia Allah ini yaitu hablum minan nas. Yaitu hablum minan nas itu hasilnya. Nah ini berikan infak sedekah zakat. Untuk apa infak sedekah zakat? Supaya hasilnya ini jadi berlipat ganda. Karena kamu meminjamkan uangmu kepada Allah. Supaya kamu kan senang kalau uang itu berlipat ganda. Senang kan? Bahkan 7 kali 100 kali 700. Senang kan? Kalau ada bank nulis, ini 3 kali sekian. Wah, semua ke bank semua naruh uangnya. Itu bunganya gede. Ayo coba. Allah sih ngomong, sampai gak percaya. Kalau bank ngomongkan, sekarang maka bunganya 7 kali 100. Waduh, masih sampai duit 10.000 sampai ndekek lubang. Lho ki Allah sih ngomong dari situ, Bang. Kita ini bakhil sebenarnya, pura-pura koyo iyo nyembah Allah. Itu karena terhijab, Mas, harus dibuka. Ngomong tok dalal tutup langit, orangnya masih di bumi enggak paham. Masya Allah. Nah kita dibisi setan memang. Ojo akeh-akeh kok melarat. Ojo tangi bengi diuyui sampean. Seperti sholat aja. Ini ada riwayat, saya baca buku tadi. Ada orang itu naik haji, sudah mau berangkat. Datang seorang ibu-ibu menyampaikannya. Sampai mau haji ya? Iya. Bisakah aku minta sedikit bagian untuk anak-anakku karena miskin?
wah ini gimana, saya mau naik haji nih, uang haji ini mau setoran nih. Terus ada wali di situ, bulan, kamu naik haji itu niatnya apa sih? Apa kepingin panggil haji? Apa kepingin kamu merasakan supaya kamu itu dekat sama Allah? Tanya berapa pertanyaan. Enggak, saya ini ingin supaya mendapat ridhonya Allah. Kalau mendapatkan ridhonya Allah semata-mata itu, kamu nggak usah berangkat, di rumah aja sudah mendapatkan ridhonya Allah kalau sudah niatnya begitu. Kasihkan uang itu ke orang itu. Jadi biar kamu di rumah sudah dapat, tapi kasihkan uang itu. Setelah dikasihkan, PNKB, enggak, saya enggak minta semua, hanya kebutuhan, enggak. Kalau kamu memang masih butuh, kekurangan nanti aku akan berikan sampai anakmu bisa sekolah semua. Itu pertolongannya siapa secara syariat? Itu pertolongan wali. Kalau enggak, wah gak iso iki. Ya maka manusia itu tergantung temannya. Kalau temannya bukan wali, ojo wong ape munggah kaji kon iku jaluki duwike kon ngawur ae kon. Kaji. Setelah itu dia pulang sudah kerikan. Dia tidur. Pasti pulang haji, orang-orang dia tiduran. Ya. Kamu setiap tahun sudah terus dinaikkan haji sama Allah. Tahu-tahu orang datang ke rumah semua, dia itu kan alhamdulillah salaman kabeh kon mari kaji ketemu wong dowono. Dan cerita itu banyak yang begitu. Kan gitu ya. Makanya haji itu sebetulnya sekali tok. Iki balak-balik wong luwe nduk sebelah nduk kampunge kak. Dah dapat sebetulnya. Apalagi orang sithik umroh, titik umroh. Akeh wong luwe, akeh wong ngopo. Tidak bisa. Itu amalan semua yang kita lakukan untuk kita pribadi. Manfaat bagi orang lain mana? Amalan yang tertinggi kamu berikan sesuatu yang paling kamu cintai. Cintai ya fulus iku, soal tidak cinta ambil fulus. Kadang-kadang duit ambil bojo lebih cinta duit daripada bojo. Ya tak? Nah ini loh. Jadi manfaat sama manusianya mana? Sebaiknya manusia itu manfaat bagi manusia. Nah setelah haji, di situ sudah ada umroh, waktu-waktu ada rezeki sekali umroh, wis lebih baik kita berikan kepada orang yang membutuhkan. Kan gitu ya. Nah, kalau ada kerinduan, ada apa, boleh-boleh aja. Tapi jangan meninggalkan orang-orang yang wis aku sekarang nggak bisa lagi ya ngasih kamu, aku kepingin haji mulai duwe. Kok mari kapan-kapan nggak boleh gitu. Ini dipenuhi, ini bisa dilakukan. Nah, itu bagus. Jadi enggak, aku dong iso nyumbang loh, pokoknya aku duit aku enggak kaji. Atau saya lagi umroh ya, nggak bisa. Nggak boleh. Jadi torekat itu seperti tadi saya terinspirasi. Siapa yang ceramah tadi siapa? Jamil Hadi ya. Benar kan? Kita ini suruh kerja kalau di torekat tuh, bukan suruh minta. Yang minta doa, cek dowo nih sampai tangannya kapan tapi kudu mudun pegel. Kerja dulu baru minta. Makanya ya Allah tentramkan hatiku. Wis jekir itu jangan langsung tentram. Cuma sampai tinggal nambah ya Allah supaya lebih tentram supaya itu boleh. Ya Allah kuatkan imanku, jadidu iman akan utuhkan kerja. Baru minta ya Allah supaya dicepatkan iman supaya lebih kuat, lebih mantap ya Allah. Boleh. Iki njaluk doa. Paham ya? Ya mudah-mudahan kajian ini bisa menjadikan motivasi kepada kita ya. Sehingga apa yang kita dapat ini Masya Allah ya Allah terima kasih. Betul-betul apa yang diberikan ini luar biasa sama Allah. Orang yang potongan seperti kita ini bukan siapa-siapa.
bukan siapa-siapa lagi. Apa sih kita ini? Kelompok apa sih? Kekurangan rezeki, kekurangan ibadah, kekurangan iman, kekurangan dekat. Semuanya masih kekurangan karena latar belakang kita mungkin ya nggak seperti ulama kiai-kiai itu. Tapi kata Allah, hasbunallah, kekuranganmu itu karena kamu bertawakal, karena berzikir, aku yang mencukupinya. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.